Pernahkah kamu merasa sudah tidak sanggup lagi? Bangun tidur dengan dada sesak, seolah dunia menekanmu begitu keras tapi tak ada yang menyadarinya. Pernahkah kamu ingin menghilang tapi tetap bertahan? Meski hatimu remuk, meski tubuhmu lelah. Kalau jawabannya ya, maka pesan ini ditujukan khusus untukmu. Tuhan membawa aku hari ini untuk menyampaikan sesuatu. Kisah hidupmu belum selesai. Aku tahu, kadang sangat sulit untuk percaya itu, terutama di tengah air mata dan beban berat. Saat air mata jatuh diam-diam di bantal, saat tagihan tidak terbayar, saat kamu berbisik dalam hati, aku tidak sanggup lagi. Harapan terasa begitu jauh, tapi izinkan aku menemanimu beberapa menit saja. Ada 4 kebenaran yang bisa mengubah ceritamu, menyalakan kembali cahaya iman yang nyaris padam. Pernahkah kamu merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang? Berada di tengah keramaian, tapi tetap merasa tak terlihat dan tak didengar. Kamu tetap tersenyum di tempat kerja, berbincang di media sosial. Namun saat pintu kamar tertutup, hanya kamu dan beban yang tidak diketahui siapapun. Jiwamu berteriak, tapi wajahmu terlihat tenang. Pernah seperti itu? Banyak orang berpikir saat Tuhan diam, berarti dia tidak melakukan apa-apa, tapi kenyataannya tidak begitu. Diamnya Tuhan bukan berarti dia absen. Kadang justru di saat sunyi itulah dia sedang bekerja secara tersembunyi, menyiapkan jalan yang belum kamu lihat. Dia sedang menyusun potongan-potongan yang hanya masuk akal saat semuanya lengkap. Seperti yang dialami bangsa Israel, berabad-abad hidup dalam penantian dan penindasan. Bayangkan seorang ibu Ibrani meninabobokan anaknya dengan berkata, "Suatu hari nanti Tuhan akan membebaskan kita." Anaknya tumbuh, menjadi ayah, dan mengulang kata yang sama. 400 tahun, generasi demi generasi, menunggu janji yang tak kunjung datang. Apakah kamu sanggup menanti sekuat itu? Kebanyakan dari kita tidak tahan menunggu 4 bulan saja. Bahkan menunggu balasan pesan selama 4 hari saja sudah membuat kita merasa dilupakan. Tapi Tuhan tidak bekerja sesuai waktu manusia. Dia bergerak dalam waktu kekekalan. Dia melihat yang tak terlihat oleh kita. Kadang kamu berdoa dengan sungguh, tapi Tuhan berkata, "Tunggu," karena Dia sedang melindungimu dari luka yang belum kamu ketahui. Di lain waktu, Dia sedang memperkuat dasar hatimu sebelum memberikan yang kamu minta. Seperti fondasi rumah, tak terlihat, tapi sangat penting agar tidak roboh di masa depan. Mungkin sekarang kamu sedang menganggur, bingung membayar kebutuhan dasar, atau merawat orang sakit sambil merasa semua tanggung jawab ada di pundakmu. Atau mungkin kamu sedang berperang dalam batin, cemas, depresi, kelelahan emosional. Bangun tengah malam dengan napas tak teratur dan pikiran kacau tak terkendali. Yang kamu rindukan hanyalah kedamaian. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan melihat semuanya. Dia merasakan sakitmu, Dia menangis bersamamu, Dia menggenggam tanganmu di malam yang sunyi. Meskipun kamu tidak mendengar suaranya, tidak melihat cahaya di ruanganmu, tidak menyaksikan mukjizat besar, Tuhan tetap hadir. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Tahukah kamu mengapa aku bisa berkata seperti ini dengan keyakinan penuh? Karena Yesus, anak Allah sendiri, juga pernah merasakan diamnya Bapa. Di Taman Getsemani, sesaat sebelum ia ditangkap, ia berseru, "Bapa, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu dariku," dan langit tetap diam. Namun Yesus tidak menyerah, sebab ia tahu keheningan itu bukanlah penolakan, tetapi bagian dari rencana ilahi yang agung. Sudah berapa kali kamu merasa Tuhan diam justru saat kamu paling membutuhkannya, saat seseorang pergi tanpa alasan, saat impian yang kamu bangun selama bertahun-tahun hancur hanya dalam satu malam, saat kamu kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai, atau saat kamu sudah berusaha melakukan semua dengan benar, tapi semuanya tetap gagal. Penantian itu menyakitkan dan sunyi bisa terasa seperti ditinggalkan. Tapi itu hanya perasaan, karena kenyataannya Tuhan tidak pernah pergi. Langit tetap berdiri meskipun dunia di bawah runtuh.
Tuhan tetap memerintah meskipun hidupmu kacau. Ia tetap Bapa meski kamu merasa seperti yatim piatu. Ia tetap memelihara meski kamu berseru minta tolong. Dan tahukah kamu, meskipun kamu berhenti berdoa, meskipun imanmu melemah, meskipun kamu menjauh, Tuhan tidak pernah menyerah atasmu. Sebab kasih sejati tidak bergantung pada kelayakan. Tuhan tidak mengasihimu karena apa yang kamu lakukan. Ia mengasihimu karena siapa dirimu, anaknya. Dan meskipun seorang anak tersesat, dia tetaplah anak. Jika hari ini yang kamu rasakan hanya sunyi, tarik napas dalam-dalam. Ini belum akhir. Mungkin ini saat di mana Tuhan sedang membentuk sesuatu yang baru. Mungkin kamu masih dalam gelap, tapi sebentar lagi fajar akan menyingsing. Jika kamu bisa melangkah sekali lagi, berdoa satu kali lagi, bertahan satu malam lagi, mungkin esok hari adalah awal baru yang kamu doakan selama ini. Bisakah kamu mengingat satu waktu ketika segalanya terasa hancur, lalu tiba-tiba datang sebuah tanda, seseorang, atau pintu terbuka di saat terakhir? Itu bukan kebetulan, itu adalah pemeliharaan. Itu adalah anugerah, dan itu akan terjadi lagi. Tuhan masih mendengarmu dan melihat perjuanganmu. Izinkan aku mengingatkanmu akan satu kebenaran yang sangat kuat. Tuhan tidak memilih mereka yang sempurna, tapi mereka yang bersedia. Petrus berjalan bersama Yesus, menyaksikan mukjizat secara langsung, mengalami hal-hal ilahi. Namun di saat tergelap, saat rasa sakit memuncak, ia menyangkal gurunya, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Ia bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus karena takut, malu, dan putus asa. Bayangkan apa yang ada dalam pikirannya setelah itu. Rasa bersalah, penyesalan, dan keyakinan bahwa ia telah mengecewakan pribadi yang paling mencintainya. Tapi apa yang Yesus lakukan setelah bangkit? Ia mendatangi Petrus, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memulihkan. Yesus memandangnya dan bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan setiap kali Petrus menjawab ya, Yesus memberinya misi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus sedang berkata, "Kamu masih berguna, aku masih mempercayaimu, kesalahanmu tidak membatalkan panggilanmu. Aku masih melihat nilai dalam dirimu." Mungkin hari ini kamu perlu mendengar hal yang sama, bahwa meskipun semua yang telah terjadi, kamu tetap berharga. Meskipun setelah mengkhianati, meskipun setelah jatuh lagi, bahkan setelah kesalahan yang tidak diketahui siapapun, tapi kamu menyimpannya sebagai luka tersembunyi, Tuhan tetap menginginkanmu dekat. Dia belum selesai dengan hidupmu. Dia tidak melihat hanya apa yang telah kamu lakukan, tapi siapa kamu bisa menjadi. Banyak orang hidup dalam titik luka, seolah kesalahan itu menentukan seluruh jalan hidup mereka. Ada yang menyerah membangun kembali keluarganya karena merasa tidak layak dikasihi. Ada yang meninggalkan mimpi karena merasa dirinya terlalu kecil dan tidak berarti. Ada juga yang berhenti mencoba karena merasa sudah terlalu terlambat. Tapi dengarkan ini, selama kamu masih bernapas, waktunya belum habis. Ingat kisah anak yang hilang? Ia meminta warisan seakan-akan ayahnya sudah mati. Ia pergi, menghabiskan semuanya, lalu tersesat. Saat kembali, ia siap hanya menjadi pelayan, tapi ayahnya berlari menghampirinya. Ayahnya memeluknya, memasangkan cincin, sandal di kakinya, dan mengadakan pesta besar. Karena kasih seorang ayah tidak bergantung pada performa sang anak. Ia mengasihi karena ia adalah ayah. Demikian pula Tuhan terhadapmu. Berapa kali kamu berkata dalam hati, "Aku bukan diriku yang dulu lagi," lalu menjauh dari hal-hal yang dulu memberimu damai. Tapi bagaimana kalau aku katakan bahwa Tuhan tahu kamu sudah berubah dan tetap ingin kamu kembali? Dia tidak menunggu kamu jadi sempurna. Dia menunggu ketulusanmu. Di tangannya, kepingan hidupmu yang hancur bisa menjadi karya seni. Dia ahli mengubah rasa malu menjadi kasih karunia, kesalahan menjadi kesaksian, dan akhir menjadi awal yang baru. Pikirkan tentang Oprah Winfrey.
mengalami pelecehan waktu kecil, dipecat dari pekerjaan pertamanya karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Banyak orang tidak percaya padanya, tapi dia bangkit, menghadapi masa lalunya, dan sekarang jadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena dia tidak membiarkan kegagalannya menentukan masa depannya. Kalau dia bisa bangkit dari rasa sakit dan keterpurukan, mengapa kamu tidak bisa? Hidupmu bukan hanya satu babak yang penuh luka. Kamu bukan kesalahan itu. Kamu bukan momen ketika segalanya runtuh. Tuhan masih menulis ceritamu. Dan saat Tuhan yang menulis, akhir cerita selalu bisa berubah. Kamu belum dilupakan, kamu belum dibatalkan. Yang sering menghentikan kita bukanlah suara orang lain, tapi suara kita sendiri di dalam cermin. Maka hari ini, aku ingin tantang kamu. Ubahlah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Lihatlah dirimu sebagaimana Tuhan melihatmu. Di matanya, kamu dikasihi, dipulihkan dan layak. Apa yang kamu pikir sudah hancur, bisa dibangun kembali bersamanya. Setiap kali kamu melihat dirimu sendiri dan berpikir, aku tidak cukup baik, jawablah dengan iman, tapi Tuhan cukup. Saat rasa bersalah berteriak lebih keras daripada kasih karunia, ingatlah, di mana dosa bertambah, kasih karunia justru berlimpah. Dan jika kamu merasa tidak layak, lelah, putus asa, atau tersesat, ketahuilah bahwa Tuhan justru memakai orang-orang seperti itulah untuk menulis kesaksian yang paling kuat. Sebab saat Dia memakai yang lemah, kekuatannya menjadi nyata. Ketika Tuhan membangkitkan orang yang jatuh, dunia melihat bahwa kuasa itu berasal dari kasih karunia, bukan dari prestasi. Jadi, jangan lagi bersembunyi. Jangan sabotase dirimu sendiri. Jangan keluarkan dirimu dari rencana Tuhan yang belum selesai. Tuhan belum selesai denganmu. Dan jika Dia belum menyerah, maka kamu juga jangan menyerah. Tarik napas dalam-dalam, pandang ke atas, dan mulailah lagi. Karena tempat rasa sakitmu bisa jadi adalah awal dari mujizatmu. Dan apa yang kamu anggap sebagai akhir, Tuhan menyebutnya sebagai permulaan baru. Pernahkah kamu berpikir bahwa rasa sakit yang kamu alami saat ini bisa berubah menjadi kesaksian terkuat dalam hidupmu? Aneh memang berpikir begitu, bukan? Karena saat hati sakit, kita hanya ingin lari, ingin semuanya cepat berlalu, ingin bernapas lega lagi. Tapi kadang justru di saat semuanya terasa hancur, Tuhan mulai membentuk panggung bagi mujizatnya. Hal yang membuatmu menangis hari ini bisa jadi alasan seseorang bangkit besok dan memutuskan untuk tidak menyerah. Lihat kisah Yusuf. Ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, ditinggalkan, difitnah, dan dipenjara bertahun-tahun. Padahal sebelumnya ia bermimpi bahwa Tuhan akan memakainya dengan cara yang luar biasa. Tapi semua yang terjadi justru terlihat tidak masuk akal. Rencana macam apa yang menempatkan orang pilihan Tuhan dalam penjara? Namun di dalam sel itu, Yusuf tidak menyerah. Dan pada waktu yang tepat, ia dipanggil oleh Firaun dan diangkat menjadi orang kedua paling berkuasa di seluruh Mesir. Tidak hanya itu, ia menjadi alat keselamatan bagi keluarganya sendiri. Keluarga yang dulu mengkhianatinya. Ketika saudara-saudaranya datang bertahun kemudian, penuh rasa takut, Yusuf berkata, "Apa yang kalian maksudkan untuk mencelakakan aku, Tuhan balikkan untuk kebaikan demi menyelamatkan banyak orang." Bisakah kamu bayangkan jika hal itu juga terjadi dalam hidupmu? Pengkhianatan itu, kehilangan itu, momen penghinaan itu, kini Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang lain melalui dirimu. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin apa yang sedang kamu hadapi saat ini adalah untuk tujuan yang lebih besar dari dirimu sendiri? Bahwa ada seseorang di luar sana yang menunggu untuk mendengar kisahmu agar bisa terus bertahan? Itulah sebabnya rasa sakit tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Dia mengubahnya, Dia memulihkannya. Dia membuat bunga-bunga baru tumbuh dari abu. Dan itu bukan hanya kata-kata indah. Itu sungguh terjadi.
setiap hari dalam kehidupan orang-orang yang memilih untuk tidak menyerah. Seorang ibu yang kehilangan anak kini menguatkan ibu-ibu lain yang sedang berduka. Seorang mantan pecandu yang dipulihkan kini memberikan motivasi di sekolah dan penjara. Seorang anak muda yang pernah mencoba mengakhiri hidupnya kini memeluk orang-orang yang hampir menyerah. Mereka menang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk banyak jiwa lainnya. Melanjutkan hidup ketika hatimu ingin menyerah adalah salah satu bentuk keberanian terbesar. Banyak orang yang saat ini berjuang dalam diam, menangis di dalam bus dengan kepala bersandar di jendela, atau hancur ketika sendirian di rumah. Ada yang tertawa bersama teman, namun menangis dalam kesepian. Ada yang berkata, "Aku baik-baik saja," hanya untuk tidak membebani orang lain. Mungkin kamu juga seperti itu, dan kalau iya, kamu pasti tahu betapa besarnya kekuatan dari satu kata penghiburan. Terkadang, satu pesan sederhana, satu kehadiran, satu kalimat "aku juga pernah melewati itu" bisa menyelamatkan seseorang, dan itulah sebabnya Tuhan ingin membangkitkanmu kembali, karena ada seseorang yang butuh kisahmu untuk tidak menyerah pada hidupnya. Ada orang yang baru percaya bahwa kemenangan itu mungkin setelah melihatmu menang. Ada orang yang baru bisa bernapas lega setelah tahu bahwa kamu juga pernah sesak, pernah hampir menyerah, tapi kamu tetap hidup. Contohnya adalah penyanyi Demi Lovato, yang pernah berjuang melawan kecanduan, gangguan makan, menyakiti diri sendiri, mengalami kekambuhan, bahkan harus dirawat di rumah sakit, tapi akhirnya dia memilih untuk hidup dan membagikan ceritanya demi menyembuhkan orang lain. Hari ini, kisah hidupnya menginspirasi ribuan anak muda di seluruh dunia, dan kamu tidak perlu jadi selebriti untuk berdampak. Terkadang mengubah dunia itu berarti cukup mengubah dunia satu orang saja. Mungkin itu temanmu, tetanggamu, rekan kerja, atau bahkan orang asing yang kamu temui di waktu yang tepat. Ketika kamu izinkan Tuhan memakai lukamu, hidupmu bisa menjadi saluran kesembuhan bagi orang lain. Mungkin kamu berpikir, "Aku sendiri belum sembuh, bagaimana bisa bantu orang lain?" Dan jawabannya adalah justru karena itu, karena ada orang yang lebih butuh didampingi oleh seseorang yang juga masih berjuang daripada seseorang yang sudah selesai. Mereka tidak butuh jawaban sempurna, mereka butuh pelukan yang tulus, empati yang nyata, seseorang yang berkata, "Aku juga masih sakit, tapi aku tidak berhenti. Ayo kita jalan bersama." Kamu tidak perlu menunggu menjadi 100% pulih untuk mulai dipakai Tuhan. Yang kamu butuhkan hanyalah bersedia dan membuka hatimu agar Dia memakai perjalananmu yang telah lalu sebagai alat untuk memberkati orang lain. Selama kamu mengira kisahmu hanya tentang penderitaan, kamu akan terus memikulnya sebagai beban. Tapi ketika kamu menyadari bahwa ada tujuan yang lebih besar, maka luka itu berubah menjadi kekuatan. Mungkin saat ini kamu merasa hancur, berusaha menyatukan kepingan hatimu. Tapi bahkan di tempat terdalam itu, Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru. Bahkan dari reruntuhan sekalipun, Dia bisa membuat hidupmu mekar kembali. Dan ketika hari itu tiba, dan itu pasti akan tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Perjalanan ini sulit, panjang, dan penuh luka, tapi layak dijalani, karena sekarang aku adalah suara penghiburan, tangan yang mengangkat, cahaya di tengah gelap." Mungkin misi ini lebih besar daripada semua impian yang pernah kamu miliki sebelum sakit itu datang. Karena tidak ada kesaksian tanpa proses, dan prosesmu belum selesai, tetapi akhirnya sudah Tuhan tulis. Akhir itu adalah kemenangan, kesembuhan, kelahiran baru, dampak, dan kehidupan. Meskipun kamu merasa semuanya sudah habis, meskipun harapan terasa seperti kata yang indah tapi jauh, kamu masih bernapas, dan itu artinya Tuhan belum selesai denganmu.
Dengan hati yang telah mengeras karena terlalu banyak kekecewaan dan iman yang begitu terluka hingga kamu bahkan tak yakin bisa berdoa lagi. Tapi saat semuanya berkata tidak, masih ada suara lembut yang berbisik, "Lanjutkan." Suara itu nyata, meskipun pelan. Itu adalah suara Roh Kudus di dalam dirimu. Dia berkata bahwa masih ada sesuatu yang Tuhan sediakan untukmu, sesuatu yang belum kamu alami, sesuatu yang Tuhan ingin lakukan melalui hidupmu. Karena bersama Tuhan, akhir bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, bahkan saat kamu belum bisa melihatnya sekarang. Ingat perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mencoba segalanya, menghabiskan semua hartanya, tapi tak satu pun orang bisa menolongnya. Mungkin seperti kamu, dia juga pernah melewati malam-malam penuh air mata, malu, sakit, dan kelelahan yang amat sangat sampai akhirnya dia mendengar tentang Yesus. Dan itu cukup. Hanya secercah harapan mampu menyalakan kembali api dalam dirinya. Meski lemah, dia bangkit. Meski dianggap najis oleh masyarakat, dia menembus kerumunan. Meski tak tahu apa yang akan terjadi, dia mengulurkan tangan. Dan saat dia menyentuh ujung jubah Yesus, dia pun disembuhkan seketika. Berapa banyak kerumunan telah menghalangimu dari mukjizatmu? Berapa banyak suara dalam kepalamu berkata, "Sudah tidak ada gunanya, tidak ada kesembuhan, kamu sudah mencoba semuanya." Tapi mungkin yang kamu butuhkan bukan mencoba lagi, melainkan percaya sekali lagi. Satu sentuhan, satu langkah, satu doa yang tulus bisa menggerakkan Tuhan. Bahkan jika doa itu disertai tangisan, itu cukup untuk Tuhan bekerja. Banyak orang berkata, "Aku sudah terlalu lama kuat, aku hanya ingin istirahat." Tapi ingatlah, harapan bukan tentang selalu kuat. Harapan adalah tentang menjaga cahaya tetap menyala, meski kecil, saat segalanya di sekitarmu terasa begitu gelap. Dan Tuhan adalah ahli dalam menyalakan kembali pelita yang hampir padam. Ingat Ayub, dia kehilangan segalanya, anak-anaknya, kesehatannya, kekayaannya, teman-temannya, bahkan harga dirinya. Ada hari-hari saat dia menginginkan kematian, tapi dia tidak meninggalkan imannya, dan Tuhan memulihkan segalanya 2 kali lipat. Bukan karena Ayub sempurna, tapi karena dia memilih untuk tidak menyerah pada harapan. Dan aku tahu, kamu mungkin berpikir, tapi keadaanku berbeda. Aku tidak melihat jalan keluar. Tapi Tuhan ingin mengingatkanmu hari ini, bahwa kenyataan bukanlah kata terakhir. Tuhanlah yang memiliki keputusan terakhir. Dan Tuhan tidak menunggu keadaan sempurna untuk bertindak. Dia menciptakan awal yang baru di tengah kekacauan. Dia membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan. Dia membangkitkan kembali yang telah mati. Ada begitu banyak orang hari ini yang hidup dalam cerita yang dulu tampak mustahil. Pernah dengar nama Tyler Perry? Sebelum menjadi salah satu produser dan penulis paling terkenal di Amerika Serikat, dia hidup di dalam mobil. Dia ditolak, diabaikan, dianggap remeh, tapi dia tidak menyerah. Dia terus menulis, terus percaya, terus menunggu, dan Tuhan menghormati setiap air mata, setiap kegagalan, setiap hari di mana dia hampir menyerah tapi memilih bertahan. Itulah yang ingin aku sampaikan padamu. Ini bukan tentang selalu merasa kuat, tapi tentang menolak untuk berhenti. Ini tentang melangkah lagi, walau gemetar, walau kecil, walau lebih lambat dari orang lain. Karena selama kamu masih berjalan, Tuhan sedang bekerja. Selama kamu bertahan, Dia sedang membangun. Dan percayalah, apa yang hari ini tampak seperti akhir, akan berubah menjadi awal dari sebuah kisah baru. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan mengerti mengapa kamu tidak bisa berhenti di titik itu. Kamu akan melihat bahwa setiap langkah berat ternyata membawa kamu ke tempat di mana Tuhan membentuk dan memakai hidupmu. Akan tiba saatnya kamu menyadari bahwa saat segalanya runtuh, justru disitulah Tuhan mulai membangun sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih indah, dan lebih sejati dalam hidupmu. Meskipun segalanya tampak gelap,
Meskipun semuanya membingungkan dan kamu merasa kelelahan, jangan lepaskan genggaman pada harapan. Harapan itu mungkin rapuh, tetapi cukup kuat untuk menopangmu sampai mukjizat datang. Bisakah kamu melangkah satu langkah lagi? Hanya satu. Setelah itu, pikirkan langkah berikutnya. Dan begitulah, satu hari demi satu hari, kamu akan sampai ke tujuan yang telah Tuhan tetapkan untukmu. Karena Tuhan yang memulai kisah ini bersamamu adalah Tuhan yang sama, yang akan menuliskan akhirnya. Dan Dia tidak pernah menaruh titik di mana masih ada tempat untuk koma dan permulaan yang baru. Masih ada kehidupan, masih ada rencana, masih ada harapan. Dan harapan itu punya nama Yesus. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, mendengarkan setiap kata meskipun hatimu sesak, air matamu menetes, dan kamu belum sepenuhnya mengerti, itu berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang masih ingin terus berjalan. Dan itu saja sudah merupakan mukjizat. Bukti terbesar bahwa Tuhan masih bersamamu adalah kenyataan bahwa kamu masih di sini. Kamu bisa saja menyerah kemarin, kamu bisa diam selamanya, atau memilih untuk tidak merasakan apa-apa lagi. Tetapi untuk alasan yang mungkin, bahkan kamu sendiri tidak mengerti, kamu tetap bertahan, kamu tidak pergi. Dan itu mengatakan lebih banyak tentang kekuatan dalam dirimu daripada kemenangan apapun yang bisa dilihat dunia. Tuhan mengenalmu lebih dari siapapun. Dia melihat setiap air mata yang kamu sembunyikan, teriakan yang tertahan di tenggorokanmu. Hari-hari ketika kamu nyaris tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan malam ketika kamu memohon damai, tetapi hanya mendapatkan keheningan. Namun Tuhan ada di sana, dan Dia masih di sana sampai sekarang. Meskipun kamu tidak bisa melihatnya, seluruh surga sedang bergerak demi kamu. Ada malaikat yang berkemah di sekelilingmu, dan ada Bapa yang sedang menunggumu dengan tangan terbuka. Langkah selanjutnya tidak perlu besar, bisa kecil, bisa gemetar, bisa hanya berupa bisikan sederhana. Tuhan, aku tidak sanggup sendiri, tapi aku masih percaya Engkau bisa menolongku. Kamu tidak terlalu rusak, kamu tidak terlalu jauh, kamu tidak datang terlambat. Tuhan tidak menilaimu dari apa yang terjadi padamu, tapi dari impiannya atas hidupmu. Dan impian Tuhan itu masih berlaku. Jadi tolong, jangan menyerah, jangan sekarang, jangan setelah semua yang sudah kamu lewati. Kamu tidak melewati padang gurun ini hanya untuk jatuh di akhirnya. Kamu akan keluar dari ini dengan lebih kuat, lebih utuh, dan penuh tujuan. Karena apa yang Tuhan mulai, Dia akan selesaikan. Dan apapun yang Tuhan selesaikan, selalu berakhir dengan kemuliaan. Tarik napas dalam, pejamkan mata, rasakan hadirat yang memelukmu sekarang. Bahkan dalam kesunyian kamarmu, itu nyata, itu adalah kasih Tuhan yang sedang membangkitkanmu kembali.